syahidah pertama dalam sejarah Islam. Makkah, sebelum cahaya, jauh sebelum azan berkumandang di langit kota suci, Makkah adalah tempat yang keras bagi orang lemah. Ka'bah tetap berdiri megah, tetapi di sekelilingnya penuh berhala. 300 lebih patung mengelilinginya. Setiap suku punya Tuhan sendiri. Setiap orang kaya punya kehormatan sendiri. Nilai manusia ditentukan oleh nasab. Jika kau bangsawan, kau dihormati. Jika kau pedagang, kau dilindungi. Jika kau budak, kau diinjak. Di sudut kota yang tak pernah diperhatikan, hidup seorang wanita bernama Sumayyah binti Kayat. Ia bukan wanita Quraisy terpandang. Ia bahkan bukan orang merdeka pada awalnya. Hidupnya sunyi, tidak tercatat dalam syair, tidak disebut dalam majelis. Namun Allah sedang menulis namanya di tempat yang lebih tinggi dari sejarah manusia. Keluarga kecil yang tak punya siapa-siapa. Sumayyah menikah dengan Yasir bin Amir, seorang pendatang dari Yaman. Yasir datang ke Makkah mencari saudaranya, tetapi ia tak pernah menemukannya. Akhirnya ia tinggal dan bersekutu dengan Bani Makhzum, sekutu lemah tanpa perlindungan nyata. Mereka hidup sederhana, tidak miskin sampai kelaparan, tetapi tidak punya kekuatan untuk melawan siapapun. Lalu lahirlah seorang anak, Ammar. Mereka hanyalah keluarga biasa yang setiap hari bangun, bekerja, lalu tidur. Tanpa diketahui dunia, tidak ada yang menyangka keluarga ini akan menjadi keluarga yang disebut Rasulullah dengan jaminan surga. Berita tentang seorang nabi. Suatu hari, Makkah gempar. Muhammad bin Abdullah mengaku menerima wahyu. Ia berkata, Tuhan hanya satu, semua manusia sama. Tidak ada kelebihan Arab atas non-Arab. Orang miskin setara dengan bangsawan. Bagi pemimpin Quraisy, ini revolusi. Bagi budak, ini pembebasan. Kabar itu sampai ke telinga Ammar. Ia penasaran. Ia datang diam-diam ke rumah Al-Arqam, tempat kaum muslim berkumpul secara rahasia. Di sana ia melihat Rasulullah membaca ayat Al-Quran. Tidak ada paksaan, tidak ada pedang, hanya kata-kata yang membuat hati bergetar. Ammar pulang dengan mata berbeda. Ia berkata kepada orang tuanya, Ibu, ayah, aku menemukan kebenaran. Sumayyah tidak langsung menjawab. Ia meminta Ammar mengulang apa yang ia dengar. Malam itu, di rumah kecil mereka, untuk pertama kalinya ayat Tauhid dibacakan. Dan hati yang lama hidup dalam keheningan, akhirnya menemukan makna. Mereka bertiga pergi kepada Rasulullah. Dengan suara pelan, mereka bersyahadat. Sejak saat itu, langit mengenal mereka. Islam yang dibayar dengan rasa sakit. Mereka diseret keluar kota. Padang pasir Makkah siang hari bukan sekadar panas. Ia membakar kulit seperti besi dipanaskan. Tubuh mereka ditelentangkan. Batu besar ditaruh di dada. Tali mengikat tangan dan kaki. Cambuk turun. Abu Jahal berdiri di depan mereka. Sebut Lata dan Yusa. Tinggalkan Muhammad. Yasir pingsan. Ammar berteriak kesakitan. Tapi Sumayyah hanya berkata, Ahad, yang esa. Cambuk menghantam lagi. Rasulullah tidak bisa menolong. Rasulullah melewati mereka suatu hari. Beliau melihat umatnya disiksa, tapi belum memiliki izin dari Allah untuk berperang. Belum ada kekuatan, belum ada negara. Yang ada hanya kesabaran. Dengan hati terluka, beliau berkata, Bersabarlah, wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya, tempat kalian adalah surga. Ini bukan sekadar doa. Ini janji kenabian. Dan bagi Sumayyah, itu cukup. Sejak saat itu, dunia tidak lagi menakutkan. Hari demi hari penyiksaan, hari-hari berikutnya semakin berat. Mereka tidak hanya dipukul, mereka dihina, air tidak diberi, makanan ditahan, tubuh mereka dibakar pasir panas. Ammar suatu hari tidak tahan. Ia dipaksa menghina Rasulullah. Ia melakukannya, lalu menangis. Ia lari kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
Aku binasa, Rasulullah bertanya. Bagaimana hatimu? Tetap beriman. Beliau menjawab, jika mereka mengulanginya, ulangilah. Allah memaafkanmu. Namun Sumayyah memilih jalan lain. Ia tidak mau mengucapkan satu kata kufur pun. Puncak kebencian Abu Jahal. Abu Jahal merasa dipermalukan. Seorang perempuan tua Sumayyah, tanpa suku, tanpa kekuatan, tetap menentangnya. Kesombongannya terluka. Abu Jahal mendekati Sumayyah yang terikat. Apakah kau masih mengikuti Muhammad? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kafir, kau akan menyesal. Wajah Abu Jahal berubah gelap. Ia mengambil tombak. Ammar berteriak. Namun, sebelum siapapun bergerak, tombak itu ditusukkan. Tubuh tertusuk tombak Sumayyah di atas pasir. Tidak ada ratapan panjang. Tidak ada kalimat terakhir selain iman. Langit mencatat, syahid pertama dalam Islam adalah seorang ibu tua tanpa kekuatan dunia. Tak lama, Yasir juga wafat karena siksaan. Ammar hidup membawa kenangan itu seumur hidup. Setiap Rasulullah melihat Ammar, beliau mengingat Sumayyah. Tahun-tahun berlalu, kaum muslim berhijrah, perang terjadi. Dan suatu hari, di Badar, Abu Jahal terbunuh. Tubuhnya tergeletak di pasir yang dulu ia gunakan menyiksa orang beriman. Sejarah berbalik. Sumayyah tidak memimpin pasukan, tidak hadir saat Fatu Makkah, tidak melihat Islam menang. Tetapi ia telah menang lebih dulu, karena kemenangan sejati bukan hidup lebih lama, melainkan mati dalam iman. Manusia sering mengira Islam berdiri karena pedang para pejuang. Padahal sebelum pedang terhunus, sudah ada darah yang mengalir. Bukan darah panglima, bukan darah raja, melainkan darah seorang wanita tua yang berkata, Allah Maha Esa. Dan sejak saat itu, setiap kisah pengorbanan dalam Islam selalu dimulai dari satu nama, Sumayyah binti Kayat, syahidah pertama di dunia ini.